Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat, dahsyat, dan luar biasa. Kembali bertemu dengan Miss Erly, dan kali ini kita bertemu dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 2. Oke, senang sekali Miss Erly hari ini bisa menjumpai anak-anak. Kalau minggu lalu kita pertemuan lewat Zoom, nah di minggu ini Miss Erly menjumpai anak-anak lewat video pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ayo kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Semua anak-anak duduk yang sopan, lipat tanganmu dan tutup matamu. Kita akan sama-sama berdoa. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kami dapat belajar kembali, dan kami mau sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan kami lewat keluarga kami. Tuhan Yesus berkati kami semua anak-anak kelas 2 SD Kristen Generasi Unggul, agar kami dapat belajar dengan baik di rumah kami masing-masing. Kami dapat mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami untuk dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang keluargaku adalah anugerah dari Tuhan. Nah, anggota keluarga inti kita itu terdiri dari siapa saja anak-anak? Oke, Papa, Mama, dan anak-anak. Iya anak-anak, kita sudah sama-sama belajar ya bahwa keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhanlah yang mempertemukan ayah dan ibu sehingga bisa lahir anak-anak di tengah keluarga. Anak-anak juga sudah belajar masing-masing peran atau tugas atau tanggung jawab dari setiap anggota keluarga. Ayah berperan sebagai apa, ibu berperan sebagai apa, dan anak-anak bagaimana perannya di dalam keluarga. Nah, anak-anak juga sudah belajar kan bagaimana hubungan yang benar yang Tuhan kehendaki di dalam keluarga. Ada 3 kata kuncinya, yaitu saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menghormati. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang wakil Allah di bumi. Siapakah wakil Allah di bumi? Ayo kita cari tahu siapa wakil Allah di bumi ini. Anak-anak, coba kalian sebutkan, kalian lahir di mana? Ada yang di Kota Kupang, ada yang mungkin di Soe, ada yang mungkin di Keva, di Atambua, di Alor, di Flores, di Sumba, di Rote, atau mungkin lahirnya di luar dari NTT. Ya, masing-masing kita ternyata berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sama, kita lahir di Kota Kupang, tapi tempatnya berbeda-beda. Nah, sekarang masing-masing kalian coba sebutkan apa pekerjaan orang tua kalian. Oke, ada yang ayahnya polisi, ada yang ayahnya tentara, ada yang ayahnya guru, ada yang ayahnya PNS, ada yang ayahnya pedagang, ada ayahnya pendeta, atau mungkin ada yang ayahnya tukang ojek. Nah, anak-anak, kita tidak pernah bisa memilih di mana tempat kita lahir atau siapa orang tua kita. Kita tidak pernah bisa memilih, saya mau lahir di Korea saja, saya mau lahir di Amerika saja, atau saya mau lahir di Australia saja, atau saya mau lahir dari ayah yang punya pekerjaannya itu bagus supaya saya bisa tinggal di rumah yang besar. Tentu saja tidak bisa anak-anak. Masing-masing kita tidak pernah bisa memilih di mana kita dilahirkan atau dari orang tua seperti apa. Sebab hanya Tuhan yang tahu, dan Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan lahir di mana dan akan lahir dari orang tua seperti apa.
Dan anak-anak, setiap anak tidak mungkin bisa menukar orang tuanya. Memilih untuk memiliki orang tua yang seperti ini atau memilih untuk mempunyai orang tua yang seperti itu. Tentu saja tidak bisa anak-anak. Demikian juga dengan orang tua. Orang tua juga tidak bisa memilih untuk mau melahirkan anak seperti ini saja dan menukar anak yang seperti ini dengan anak yang lain. Tentu itu tidak bisa anak-anak, sebab orang tua kita adalah pemberian Tuhan. Juga kita sebagai anak-anak adalah pemberian Tuhan kepada orang tua. Dan setiap pemberian Tuhan itu adalah yang terbaik bagi masing-masing kita. Jadi, jangan membanding-bandingkan setiap keluarga kita anak-anak. Kita harus bersyukur dengan keluarga kita. Kita memiliki ayah atau memiliki ibu dengan pekerjaan mereka masing-masing, dengan keberadaan dan kondisi kita masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan, wah lebih enak ya jadi anak ini, papanya kerja seperti ini, mamanya sangat cantik dan sangat baik seperti ini. Tidak perlu anak-anak, orang tua kita adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Anak-anak, Miss mau anak-anak coba amati gambar berikut ini. Ya, kita semua pasti pernah dalam posisi seperti ini ya anak-anak. Kita pernah dilahirkan oleh orang tua dan dalam kondisi masih sangat lemah seperti bayi mungil ini. Apakah menurut kalian bayi ini bisa hidup dan bertumbuh sendiri anak-anak? Ternyata tidak bisa ya anak-anak. Setiap kita membutuhkan orang tua agar kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap anak-anak sangat membutuhkan orang tua untuk merawat, untuk melindungi, untuk dikasihi, untuk disayangi, untuk dididik. Nah, ketika kita sudah makin besar, kita sudah bisa melakukan beberapa hal secara mandiri, tapi kita masih sangat membutuhkan orang tua untuk melindungi kita, untuk mencari nafkah bagi kita sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa sekolah, dan berbagai kebutuhan kita bisa terpenuhi. Nah, anak-anak, kelak ketika kita dewasa dan kita bisa melakukan semua hal sendiri, apakah kita sudah tidak membutuhkan orang tua lagi? Tentu saja tidak. Kita sebagai anak-anak tetap membutuhkan orang tua. Anak-anak, setiap orang tua kita pasti mengasihi anak-anaknya. Nah, cara mengasihi orang tua tentu berbeda-beda. Jadi, anak-anak tidak perlu merasa bahwa, oh kalau saya dimarahi artinya saya tidak disayangi. Tidak. Kalau kita dimarahi, kalau kita dididik, kalau kita dihajar oleh orang tua, itu justru adalah tanda kasih sayang orang tua kepada kita. Orang tua mau mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Mungkin saja kita melakukan kesalahan sehingga orang tua menegur kita. Karena itu anak-anak, setiap anak-anak wajib untuk menghormati orang tuanya, baik sejak masih kecil atau nanti kelak sudah dewasa dan bisa melakukan semuanya sendiri. Tetap orang tua wajib dihormati. Nah, kira-kira anak-anak, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Ayo coba anak-anak sebutkan alasannya. Oke, mantap sekali. Nah, anak-anak, kita wajib menghormati orang tua kita karena ternyata orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi ini bagi kita anak-anaknya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan wakil Allah? Nah, anak-anak, melalui orang tua kita dapat melihat dan merasakan seperti apa Tuhan kita. Kasih-Nya, kebaikannya, perlindungannya, itu bisa kita rasakan melalui orang tua. Jadi Tuhan memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk menjaga, merawat, mengasihi anak-anak sehingga anak-anak dapat merasakan kasih Tuhan lewat orang tua. Jadi orang tua adalah perwakilan Tuhan atau yang mewakili Tuhan di bumi yang bisa dilihat oleh anak-anak. Bahwa
ini loh, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu menjaga, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu merawat. Melalui ayah kita dijaga, kita dilindungi. Melalui ibu kita dirawat, kita dikasihi, kita dididik. Seperti itulah Tuhan kita anak-anak. Tuhan sangat mengasihi kita anak-anaknya, sehingga Tuhan memberikan kepada kita orang tua yang terbaik untuk menjaga, merawat, mendidik, dan mengasihi kita anak-anaknya. Nah anak-anak, kalian pernah tidak melihat papa atau mama mengeluh saat merawat kalian atau saat membesarkan kalian? Apakah pernah? Tentu saja setiap orang tua tidak pernah merasa lelah atau mau menyerah ketika merawat dan membesarkan anak-anaknya. Setiap anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari orang tua. Jadi anak-anak, kita semua sebagai anak-anak wajib menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Siapa di sini yang ketika dinasihati oleh orang tuanya tidak suka mendengar? Apakah ada? Oke, tidak ada ya. Mantap. Apakah ada di sini yang ketika diminta tolong oleh orang tuanya lalu membantah? Ada? Oke, tidak ada. Bagus sekali. Apakah ada di sini anak-anak yang suka berbicara kasar kepada orang tuanya? Ada? Apakah masih ada? Oke, Miss berharap tidak ada lagi ya. Apakah ada anak-anak di sini yang ketika ditegur dan dinasihati oleh orang tuanya balik untuk marah kepada orang tuanya? Mantap, di sini tidak ada ya. Bagus sekali. Kita hormati orang tua dengan cara kita membantu orang tua. Kita dengar-dengaran kepada orang tua. Kita mengasihi orang tua. Ketika mereka sakit, kita bisa membantu mereka, mengobati mereka. Dan juga anak-anak, kita juga harus belajar mengampuni orang tua. Mungkin saja orang tua kita pernah melakukan kesalahan kepada kita. Jangan sampai mendendam ya anak-anak. Oke anak-anak, Miss punya satu tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah, yaitu dari buku cetak halaman 16-17, nomor 1 sampai nomor 5. Cukup nomor 1 sampai nomor 5 saja ya anak-anak. Bagian pertama anak-anak diminta untuk mewarnai gambar, dan yang kedua sampai kelima anak-anak silahkan menjawab pertanyaan yang ada di buku cetak. Nah, sekian pertemuan kita di hari ini anak-anak. Semangat untuk kerjakan setiap tugas anak-anak. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap anak-anak yang rajin dan tekun belajar. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Miss Shirley akan memimpin doa ini. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah selesai belajar, dan hari ini kami belajar bahwa kami sebagai anak-anak wajib untuk menghormati orang tua kami, sebab orang tua kami adalah wakil Tuhan di bumi ini. Kami dapat melihat Tuhan lewat orang tua kami. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat menghormati, kami dapat menghargai orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai ini kami akan mengerjakan tugas-tugas kami. Tuhan Yesus terus memberkati kami agar kami tetap rajin dan semangat, dan kami menjadi anak-anak yang cerdas yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.